Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Amma ba'd, jamaah subuh rahimakumullah. Sejenak kita ikuti pembacaan beberapa hadis dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Pagi ini masih di bab ke-33 tentang bersikap lembut terhadap anak yatim, anak perempuan, duafa, orang-orang miskin dan berbuat baik kepada mereka. Hadis ke-269 dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ala jaritaini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa kahataini wa dhamma asabi'ahu." Rawahu Muslim. Barang siapa menanggung segala keperluan dua anak perempuan sampai keduanya balik, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan aku dan dia seperti kedua jari ini. Beliau mengumpulkan jari-jarinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Kebajikan dan Silaturahim bab keutamaan berbuat baik kepada anak perempuan. Penjelasan kata ala jaritaini, menanggung dua anak perempuan, maksudnya menanggung beban hidup keduanya dengan bantuan, pendidikan dan sebagainya. Kata ala diambil dari al-aul yang berarti adalah bantuan atau pertolongan. Hatta tablugha, hingga ia balik, maksudnya sampai keduanya balik. Imam Al-Qurtubi berkata yang dimaksud sampai keduanya balik adalah sampai keduanya dapat dengan bebas mengendalikan dirinya sendiri dan keadaan itu untuk wanita sampai memiliki suami. Mutiara hadis. 1. Keutamaan menanggung anak-anak perempuan dan berbuat baik kepadanya. 2. Membantu anak-anak perempuan dalam pendidikannya, mengarahkan dan memberikan nasihat kepada mereka adalah menjadi sebab bagi orang tua untuk masuk ke dalam surga dan memperoleh tempat yang tinggi di dalamnya. 3. Kandungan hadis ini membantah para pendusta yang mengatakan bahwa Islam itu menekan hak-hak perempuan. Padahal Islam adalah agama yang menjunjung tinggi urusan perempuan dan memberikan hak-haknya serta menjaga kehormatannya. 4. Kandungan hadis ini pun membantah logika orang-orang bodoh yang menganggap remeh terhadap perempuan dan memiliki anggapan bahwa anak laki-laki lebih utama daripada anak perempuan. Hadis 270 dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, dakhalat alayya imra'atun wa ma'ahab natani laha tas'alu falam tajid 'indi syai'an ghaira tamratin wahidah fa'a'taituha iyyaha faqasamtuha bainabnataiha walam ta'kul minha thumma qamat fa kharajat fadakhala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina fa akhbartuhu faqala manibtuliya min hadihil banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Muttafaqun alaihi. Ada seorang wanita masuk ke tempatku bersama dua anak perempuannya. Wanita itu meminta sesuatu, tetapi aku tidak menemukan apapun selain sebiji kurma. Lalu aku memberikan sebiji kurma itu kepadanya,
Lalu wanita tersebut membaginya menjadi 2 untuk kedua anaknya, dan ia sendiri tidak makan sedikit pun dari kurma tersebut. Lalu ia berdiri keluar. Nabiullah SAW masuk ke tempatku itu, lalu aku memberitahu beliau tentang hal tersebut. Beliau bersabda, barang siapa diberi cobaan untuk membesarkan anak-anak perempuan seperti ini dan berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan itu menjadi tabir untuknya dari siksa neraka. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab zakat bab jagalah dirimu dari neraka meskipun dengan separuh kurma, dan Imam Muslim dalam kitab adab bab keutamaan berbuat baik kepada anak perempuan. Penjelasan kata ibtala, diuji, bisyai'in, dengan sesuatu. Maksudnya tingkah laku anak-anak perempuan. Disebutkan ujian terhadap anak perempuan karena sebagian manusia tidak senang dengan kehadiran anak-anak perempuan tersebut. Sitrah, penghalang, maksudnya hijab atau yang melindungi. Mutiara hadis, keutamaan mengurus anak-anak perempuan yaitu dapat terhalang dari api neraka dan dapat menghapuskan dosa-dosa. Hadis nomor 271 dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, ja'atni miskinatun tahmilun nataini laha fa'at'amatha thalathan tamratin fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan wa rafa'at ila fiha tamratan litakullaha fastat'amathan nataha fashaqqatis tamarata allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma fa'ajabani sya'nuha fadzakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala innallaha qad awjabalaha bihal jannata aw a'taqaha biha minan nar. Rawahu Muslim. Aku didatangi oleh seorang wanita miskin yang membawa kedua anak perempuannya. Lalu aku memberikan makanan kepada mereka itu berupa 3 butir kurma. Wanita itu memberikan setiap sebiji kurma itu kepada kedua anaknya dan memakan sebutir kurma. Namun kedua anaknya itu meminta kurma tersebut, sehingga ia membelah kurma yang hendak dimakan itu menjadi untuk kedua anaknya. Hal ihwal perempuan itu membuatku kagum. Maka aku memberitahukan apa yang diperbuat wanita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan surga untuk wanita itu karena perbuatannya tersebut, atau membebaskannya pula dari siksa neraka karena perbuatannya tersebut. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab adab bab keutamaan berbuat baik kepada anak perempuan. Penjelasan kata fastat amatha, anak perempuan itu memintanya agar dapat dimakan olehnya. Allati sona'at, yang telah diperbuatnya, maksudnya perbuatannya yang telah dilakukannya. Mutiara hadis, 1. Keutamaan sedekah yang merupakan bukti kebenaran iman seorang mukmin terhadap Tuhannya dan keyakinannya terhadap janji dan keutamaannya. 2. Seorang istri boleh bersedekah dari harta suaminya dengan izinnya terlebih dahulu, baik izinnya itu umum atau khusus. Istri tersebut mendapatkan pahala dan suaminya pun mendapatkan pahala karena ia memberikan restu terhadap sedekah dari hartanya itu. 3. Kasih sayang yang besar seorang ibu terhadap anak-anaknya. 4. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah tidak menyukai anak perempuan. Mengubur mereka hidup-hidup adalah tradisi mereka yang sudah sangat dikenal. Maka datanglah Islam untuk mengembalikan perkara pada porsi yang sesuai.
dalam ajaran Islam, memberikan pendidikan dan mengurus mereka dapat menjadi sebab bagi orang tua untuk bisa masuk surga dan selamat dari siksa neraka. Demikian jamaah, 3 buah hadis ya sudah kami bacakan, utamanya berkaitan tentang keutamaan berbuat baik terhadap anak perempuan, terutama bagi jamaah yang memiliki anak perempuan ya. Tentu bukan berarti yang tidak punya anak perempuan tidak memiliki hikmah yang sama mestinya. Demikian, mudah-mudahan bisa kita pahami dan yang lebih penting bisa kita amalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.